Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifah dengan NIM H95219049 dan teman saya Aska Auliatul Faiza dengan NIM H75219021 dari Tek Lingkungan kelas H5A2 UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini, kami akan memaparkan dua alat uji statistik non-parametrik, yaitu McNemar dan Cochrane, serta bagaimana cara mengaplikasikan SPSS untuk kedua alat uji tersebut. Saya akan memaparkan tentang uji McNemar. Apa sih uji McNemar itu? Pengujian sendiri berfungsi untuk membuktikan atau menguatkan anggapan tentang parameter populasi yang tidak diketahui berdasarkan informasi dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Sementara uji McNemar memiliki pengertian sebagai salah satu uji non-parametrik yang digunakan ketika terdapat dua sampel yang saling berpasangan atau dependent. Uji McNemar termasuk ke dalam hipotesis komparatif yang merupakan dugaan terhadap perbandingan nilai dua sampel atau lebih. Dalam hal komparasi, hipotesis komparatif terdiri dari beberapa macam, yaitu komparasi berpasangan atau relatif dalam dua sampel dan komparasi dua sampel independen. Nah, kalau uji McNemar ini termasuk ke dalam komparasi berpasangan atau relatif dalam dua sampel. Selain itu, McNemar memiliki tingkat atau skala pengukuran data berupa kategorik, khususnya nominal. Salah satu contoh yang paling umum dalam uji McNemar ini adalah situasi sebelum dan sesudah perlakuan atau treatment. Uji McNemar memiliki fungsi yang diantaranya 1. Digunakan untuk rancangan pre dan post test, di mana setiap individu digunakan sebagai pengontrol dirinya sendiri. Dan kedua, digunakan untuk menguji keefektifan suatu perlakuan tertentu terhadap suatu sampel. Uji McNemar memiliki aturan dalam penyusunan tabelnya. Data untuk uji McNemar disajikan dalam tabel silang atau cross-tab atau kontingensi. Nah, ini merupakan aturan penyusunan tabel dalam uji McNemar. Di sini ada tanda positif dan negatif yang dipergunakan untuk menunjukkan perbedaan respon dari responden sehubungan dengan perilaku tertentu yang dilakukan oleh pengamat. Sebenarnya, kalau dari tabel ini sendiri, kita hanya perlu berfokus pada frekuensi yang mengalami perubahan respon dari si respondennya. Di sini terlihat ada frekuensi di A dan D. Di sini A mengalami perubahan respon dari positif ke negatif, sementara D mengalami perubahan respon dari negatif ke positif. Negatif dan positif di tanda dalam tabel ini sebenarnya bukan arti yang sebenarnya. Positif dan negatif di sini untuk menunjukkan perbedaan respon saja pada analisis data yang kita miliki. Misal, positif ini untuk menunjukkan respon baik dan negatifnya bisa digunakan untuk respon yang kurang baik atau sebaliknya. Nah, tabel ini merupakan tabel 2x2 yang artinya memiliki 2 baris dan 2 kolom. Nah, dari situ kita dapatkan nilai DF atau Degrees of Freedom atau derajat kebebasan atau derajat bebas yang dapat kita oleh dengan rumus kolom dikurangi 1 dikali baris dikurangi 1. Di sini kolom kita 2 dan baris kita 2, sehingga 2 dikurangi 1 dikali 2 dikali 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Jadi kita dapat degrees of freedom-nya 1. Hipotesis uji McNemar.
Hipotesis statistik adalah penyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi yang sifatnya masih sementara atau lemah tingkat kebenarannya. Nah, hipotesis statistik harus diuji. Nah, itu hipotesis dalam hal ini harus berbentuk kuantitas agar dapat diterima atau ditolak nantinya hasil dari hipotesis itu. Keputusan menolak atau menerima hipotesis itu didasarkan pada tes statistik yang diperoleh dari sampel setelah dibandingkan dengan nilai kritis dari distribusi statistik yang bersangkutan dalam tabel. Di sini hipotesis pada uji McNemar ada dua hipotesis, yakni null hypothesis atau hipotesis nol yang berisi tidak ada perbedaan antara respon sebelum dan sesudah perlakuan, dan hipotesis alternatif atau HA atau H1 berisi ada perbedaan antara respon sebelum dan sudah perlakuan. Ini merupakan tabel hubungan antara tingkat signifikasi dengan degrees of freedom. Di sini terdapat tingkat signifikasi yang biasanya digunakan. Yang paling umum 5%, 1%, dan 10%. Untuk penggunaan tingkat signifikasi 5% atau 0,05 dan DF sama dengan 1, nilai chi-square adalah 3,841. Nah, untuk kasus yang nanti akan saya bahas, saya menggunakan tingkat atau taraf signifikasi 5%, sehingga saya dapat menggunakan chi-square dengan besar 3,841. Rumus uji McNemar. Di sini ada rumus uji McNemar. Chi-square yang nantinya akan sama dengan A dikurangi D kuadrat per A ditambah D. Di sini ini ada rumus chi-square. Pada uji McNemar kita hanya terfokus pada frekuensi A dan D saja. Dan jika A plus D adalah jawaban orang yang jawabannya mengalami perubahan atau responnya mengalami perubahan, hipotesis nol merupakan jumlah perubahan pada setiap arah sama, atau artinya banyaknya respon yang berubah pada kondisi A akan sama dengan banyaknya respon yang berubah pada kondisi D. Jadi jumlah orang yang jawabannya berubah A plus D, kita berharap bahwa A setengah dari A plus D individu berubah dari respon positif ke negatif, dan kita berharap juga bahwa dari setengah frekuensi A plus D tadi itu berubah dari negatif ke positif. Atau dengan kata lain, jika H0 benar, maka frekuensi yang diharapkan untuk setiap dua sel adalah A plus D per 2 atau setengah A plus D. Nah, maka dari itu akan muncul rumus seperti ini nantinya, dan kesimpulannya rumus dari uji McNemar adalah chi kuadrat sama dengan A dikurangi D kuadrat per A plus D. Dengan EI di sini merupakan jumlah harapan kasus pada kategori I jika H0 benar, dan A merupakan banyaknya kasus yang diobservasi dalam sel A, sementara D adalah banyaknya kasus yang diobservasi dalam sel D, atau frekuensi D. Nah, di sini juga ada koreksi kontinuitas. Mengapa kita harus memakai koreksi kontinuitas? Karena pendekatan distribusi sampling atau chi kuadrat akan menjadi lebih tepat jika dilakukan koreksi untuk kontinuitas. Koreksi ini diperlukan karena distribusi kontinu atau chi-square digunakan untuk mendekati distribusi diskrit. Di sini ada rumus dari koreksi kontinuitas itu sendiri, yakni chi kuadrat sama dengan mutlak A dikurangi D dikurangi 1 kuadratkan per
A tambah D. Setelah uji McNemar ini dilakukan, kita dapat menarik kesimpulan. Kesimpulan itu berupa H0 atau null hypothesis diterima apabila chi-square hitung kurang dari sama dengan chi-square table dan p-value atau nilai p atau nilai probabilitas lebih besar dari taraf signifikasi. Dan H0 akan ditolak apabila chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel dan p-value atau nilai probabilitas kurang dari taraf signifikasi. Di sini saya telah memiliki data yang sudah saya kutip dari Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Volume 1 nomor 4 tahun 2016 dengan ISSN 250-731X dengan judul Strategi Pemberdayaan Guru dalam Peningkatan Pengetahuan, Sikap dan Tindakan terhadap Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada Murid SDN 06 Poasio, Kota Kendari tahun 2016. Karya Linda Farid Razal dan Amrin Farzan. Nah, untuk kalimat yang saya beri garis merah di bawahnya ini merupakan data yang nantinya akan kita olah menggunakan uji McNemar menggunakan aplikasi SPSS, dan di sini telah ada tabel dari data kalimat yang sudah saya beri garis merah ini. Nah, untuk tutorial pengerjaan datanya ini sendiri di SPSS-nya akan saya bahas. Nah, langkah pertamanya adalah tentu kita harus buka dulu aplikasi SPSS. Kemudian pada baris pertama kolom name pada variable view ketikkan sebelum dan di labelnya sini ketikkan sebelum diberi pendidikan kesehatan, dan karena kita tidak memerlukan angka setelah koma, kalau desimalnya ini kita beri 0. Untuk measure-nya ini karena uji McNemar merupakan kategori nominal, maka kita isi nominal. Begitupun untuk respon sesudah treatment. Di sini dapat kita tulis sesudah. Dan untuk step selanjutnya adalah pada kolom value ketik 1. Setelah muncul kotak dialog value labels, nantinya di sini terdapat 2 kolom. Pada kolom pertama ketikkan 1 sebagai permisalan baik dan kemudian add. Setelah itu masukkan lagi angka 2 dalam kolom value sebagai permisalan kurang baik. Kemudian klik OK. Cara selanjutnya adalah kita masuk dalam data view. Pada data view ini kita input sesuai dengan respon yang telah kita misalkan tadi. Respon baik kita misalkan dengan angka 1, kita isi 1 yang pada kolom sebelum dan sudah. Ini maksudnya sebelum treatment atau sebelum diberi pendidikan kesehatan. 1 ini si respondennya itu baik, dan sesudahnya sudah diberikan pendidikan kesehatan terbaik pula, dan di sini ada yang kurang baik dengan permisalan 2.
kemudian berubah jadi 2 dengan kurang baik, kemudian sudah treatment berubah jadi baik. Kemudian pada menu bar SPSS yang terletak paling atas ini, klik menu data, kemudian weight cases, akan muncul kotak dialog weight cases dan masukkan frekuensi ke dalam frekuensi variabel, kemudian klik OK. Dan pada menu bar selanjutnya klik Analyze. Menu Analyze muncul pilihan seperti ini. Kemudian klik Non-Parametric Test, pilih Legacy Dialogs, dan kemudian pilih To Related Samples. Lalu akan muncul kotak dialog To Related Sample Test dan masukkan variabel sebelum diberi pendidikan kesehatan dan sesudah diberi pendidikan kesehatan ke dalam sisi test pairs, dan pada test type pilih McNemar karena kita menggunakan uji McNemar. Terakhir klik OK, akan muncul hasil seperti ini. Nah, untuk jauh lebih jelasnya, lebih baik kita langsung praktikkan uji McNemar ini ke dalam SPSS kita. Langsung saja kita buka aplikasi SPSS. Di sini ada dua pilihan, ada data view, ada variable view. Kita pilih variable view. Kemudian pada name kita isikan sebelum perlakuan. Nah, desimalnya ini kita isi 0 karena kita tidak butuh angka di belakang koma. Untuk label kita isikan sebelum diberi pendidikan kesehatan. Karena uji McNemar ini termasuk ke dalam memiliki tingkat pengukuran atau measure kategori nominal, kita pilih nominal di sisi measure. Kemudian di sini kita isi setelah treatment. Nah, kalau teman-teman mau mengisi name di sini tidak bisa menggunakan spasi, misal seperti ini. Nah, tidak bisa. Nah, kita kalau misal mau menuliskan lebih dari satu kata, lebih baik langsung saja. Toh nanti name ini kita hanya muncul di data view, tidak muncul pada hasil outputnya. Numeric. Sedangkan pada label di sini ini nanti akan muncul pada hasil atau output dari si SPSS ini setelah diberi pendidikan kesehatan nominal value. Nah, pada value ini akan muncul kotak dialog value labels dan akan tersedia 2 kolom. Pada kolom value kita isi 1 untuk permisalan respon baik dari responden. Row F, dan kita masukkan 2 sebagai permisalan atau respon kurang baik. Sebagai permisalan respon kurang baik dari responden, klik Add, OK. Nah, di sini kita beri frekuensi. Ini untuk scale. Oh, di sini belum. 1 permisalan baik. Ya.
baik. Oke. Sudah. Pada data view, selanjutnya kita pergi ke data view. Di sini ada kolom sebelum, setelah, dan frekuensi yang tadi kita sudah masukkan di name ini. Nah, sebelum, setelah, dan frekuensi itu akan muncul pada judul kolom ini. Sebelum di sini kita isi respon dari para responden. Tadi kita sudah memisalkan angka 1 sebagai respon baik dari responden dan angka 2 sebagai respon kurang baik dari responden. Frekuensi respon baik sebelum dan setelah diberi pendidikan kesehatan yang kita dapatkan dari responden itu ternyata ada 4 orang responden. Kemudian di sini ada yang berubah dari baik jadi kurang baik. Ada 1 orang berubah dari kurang baik jadi baik. Ada 19 orang kurang baik jadi baik. 19 orang. Dan dari respon kurang baik sebelum diberi pendidikan kesehatan menjadi kurang baik pula setelah diberi pendidikan kesehatan tuh ada 10 orang. Nah, sudah di sini variable view sudah benar, data view sudah benar. Lalu kita akan menggunakan frekuensi ini sebagai penimbang agar pada uji McNemar ini nantinya pada hasilnya akan terbaca si frekuensinya itu. Untuk menjadikan frekuensi itu sebagai penimbang, kita klik data pada menu bar, kemudian weight cases, dan akan muncul kotak dialog weight cases, dan kita klik weight cases by. Kita menggunakan frekuensi sebagai penimbang dari uji ini. Kita masukkan, oke. Nah, di sini telah ada nantinya pada hasil weight by frequency, artinya penimbang frekuensi sebagai penimbangnya sudah aktif. Dan kita pilih analyze pada menu bar, kemudian non-parametric test, legacy dialogues, two related samples, dan kita masukkan variabel yang kita punya, yakni sebelum diberi pendidikan kesehatan dan setelah diberi pendidikan kesehatan pada kolom test pairs. Nah, kemudian pada test type kita pilih McNemar saja. Pastikan teman-teman hanya memilih McNemar. Sini jika ada centang di selain McNemar, kita hilangkan. Dan McNemar saja. Nah, ini adalah step terakhir dan oke. Akan muncul hasil atau output seperti ini nantinya. Di sini dapat dilihat ini adalah cross step yang udah kita dapatkan dari uji McNemar menggunakan SPSS, dan ini merupakan tes statistiknya. Di sini kita dapatkan ini N-nya sudah sesuai, ada 34 di sini tuh maksudnya jumlah responden kita ada 34 orang. Di sini juga tertulis x-axis atau two-tail. Two-tail di sini tuh maksudnya pengujian yang kita pakai itu 2 arah. Apa sih bedanya pengujian 1 arah atau 2 arah? Di sini akan saya bahas sedikit. Pengujian 1 arah atau 2 arah itu tergantung pada perumusan hipotesis yang akan kita uji. Misalnya kalau hipotesis kita berjudul pendidikan berpengaruh positif terhadap pengetahuan anak. Nah, itu sudah jelas bahwa pengaruhnya itu positif itu. Di situnya di judulnya sudah terjelaskan bahwa akan membawa pengaruh positif, ada pengaruhnya gitu antara variabel satu dengan variabel lainnya. Sementara pada pengujian 2 arah atau two-tail,
belum diketahui apakah suatu variabel tuh punya pengaruh atau enggak pada variabel lainnya. Misal lakukan ini pengaplikasian uji McNemar, kita di sini belum tahu apakah pemberian pendidikan oleh guru kepada murid mengenai pendidikan kesehatan ini akan berpengaruh terhadap si muridnya atau enggak. Kita kan belum tahu gimana sih pengaruhnya, apakah si muridnya ini bakal memberikan respon yang berbeda atau tidak setelah diberi pendidikan kesehatan. Nah, maka dari itu di sini tertulis to tell, karena memang uji McNemar ini untuk mengetahui apakah suatu respon dari responden memiliki perbedaan terus belum, dan sudah diberikan treatment apakah memiliki perbedaan atau tidak. Atau dapat pula nanti disimpulkan bahwa apakah suatu berpengaruh terhadap suatu yang lainnya atau variabel satu pengaruh lainnya, seperti itu. Di sini dari uji yang kita lakukan, kita dapatkan p-value sebesar 0,00. 0,00 pada p-value ini berarti kurang dari atau lebih kecil dari taraf signifikasi yang kita pakai, yakni 5% atau 0,05. Untuk menarik kesimpulan yang kita perlukan bukan hanya p-value, namun kita harus mengingat kita juga membutuhkan chi-square. Maka dari itu, langsung saja kita cari chi-square, hitung dari uji McNemar kita kali ini. Di sini saya telah membuat tabel yang sesuai dengan aturan McNemar, di mana posisi A dan D-nya merupakan hasil atau jawaban yang menunjukkan perubahan respon. Kita akan menghitung chi-square menggunakan koreksi kontinuitas. Rumusnya adalah chi-square sama dengan mutlak dari A dikurangi D dikurangi 1 kuadrat. Sebenarnya tidak menjadi masalah ini A atau D atau apa. Penekanannya di sini ini hanya jawaban atau hasil yang mengalami perubahan saja. Jadi mau misalkan tuh dengan A, D atau apapun tuh sebenarnya bukan menjadi masalah besar. Yang terpenting adalah A dan D ini adalah respon atau maksud saya hasil yang menunjukkan perbedaan respon. Di sini A yang saya ambil adalah 19. Dikurangi D-nya 1 kurangi 1, ini 1 ya, kuadratkan per 19 tambah 1 sama dengan 18 mutlak dari 18 dikurangi 1 kuadrat per 20, hasilnya 17 kuadrat per 20. 17 kuadrat itu 289 dibagi 20
Nah, 289 dibagi 20 adalah 14,45. Nah, inilah chi-square hitung yang kita dapatkan. Rupanya chi-square hitung yang kita dapatkan ini memiliki nilai yang lebih besar dari chi-square tabel. Chi-square tabel kita adalah 3,841. Kenapa bisa 3,841? Karena tadi setelah dijelaskan bahwa pada tingkat signifikasi 5% atau 0,5 dan degrees of freedom atau derajat kebebasan 1, nilai chi-square tabel adalah 3,841. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa chi-square hitung yang kita telah uji, maksudnya yang telah kita hitung lebih besar dari chi-square tabel, dan p-value kita yang tadi 0,00 lebih kecil dari taraf signifikasi atau tingkat signifikasi yang saya gunakan, yakni 5% atau 0,5. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H0 atau null hypothesis yang berbunyi tidak ada perbedaan antara respon siswa sebelum dan sesudah diberi pendidikan kesehatan ditolak. Jadi H0-nya ditolak. Maka ada perbedaan antara respon siswa sebelum dan sesudah diberi pendidikan kesehatan. Maka, pemberian pendidikan kesehatan dengan strategi pemberdayaan guru dalam peningkatan pengetahuan, sikap, dan tindakan berpengaruh terhadap PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat murid SDN 06 Poasia, Kota Kendari tahun 2016. Sekian materi mengenai uji McNemar serta pengaplikasiannya pada SPSS yang dapat saya sampaikan. Saat lagi, teman saya Aska Auliatul Faiza akan menyampaikan mengenai uji Kikokran. Selanjutnya, kita akan membahas tentang uji Kikokran. Uji Kikokran merupakan uji statistik non-parametrik. Uji Kikokran merupakan uji lanjutan dari uji MC-Nemar. Fungsi dari uji Kikokran digunakan untuk skala pengukuran nominal dengan ketentuan bersifat dikotomi, contohnya yaitu benar atau salah. Uji Kikokran digunakan untuk menguji 3 sampel atau lebih dengan catatan reaksi atau hasil terhadap suatu perlakuan hanya dinyatakan dalam 2 nilai, yaitu 0 dan 1. Syaratnya yaitu H0 semua perlakuan mempunyai efek yang sama, H1 tidak semua perlakuan mempunyai efek yang sama. Contoh soal, memperbandingkan kemampuan 3 sistem diagnostik berbantuan komputer dan kesimpulan-kesimpulan yang dibuat oleh dokter dalam diagnosis berdasarkan simptom, tanda-tanda fisik, dan informasi laboratorium. Tabel di samping memperlihatkan hasil-hasil yang diperoleh dari pemeriksaan terhadap 11 pasien hipotiroid. Dapatkah disimpulkan bahwa keempat metode diagnostik memberikan hasil-hasil yang sama? Nah, dari tabel di samping, diketahui bahwa H0-nya keempat metode diagnosis memberikan hasil-hasil yang identik. Kemudian H1-nya keempat metode diagnosis di atas berbeda dalam hal kemampuan membuat diagnosis yang benar. Langsung saja kita mengaplikasikan menggunakan SPSS. Langkah pertama, kita membuka SPSS, kemudian kita ke variabel view. Lalu kita memberi nama pasien, pendapat, faktorial, subjektif, semi. Nah, setelah itu kita ke value pendapat, kita memberi value dengan keterangan 0 itu salah, kita tambahkan 1 itu benar.
Nah, setelah itu kita menuju data view, lalu memberikan data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian ke pendapat 1, 1, 0, 0, 1, 1. Nol, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Finish. 0, 1, 0, 1, 1, terus ini 0, dan yang subjektif 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Nah, setelah itu kita ke analis. Kemudian kita memilih non-parametric test, terus kemudian ke correlated sample. Nah, kemudian kita pindahkan pendapat ke tes variabel, faktorial ke tes variabel, subjektif juga, dan semi. Lalu hilangkan centang Friedman, kemudian kita centang Cochrane. Lalu kita oke. Nah, setelah muncul datanya, diketahui bahwa sig value sama dengan 0,53. Nah, 0,53 itu lebih besar dari 0,05. Artinya H0 diterima atau tidak dapat ditolak. Jadi kesimpulannya, keempat metode tersebut memberikan hasil yang identik. Itulah pemaparan mengenai uji McNemar dan uji Cochrane serta pengaplikasiannya pada SPSS yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi pada video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.